Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah kalau semuanya baik semua, sehat semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat terus ya selamanya. Amin 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 ya robbal alamin. Mau tanya dong Ibu, sekarang siapa aja sih yang nggak berangkat? Ada Alfian, Bu. Yaudah Ibu sekarang absen dulu ya. Iya. Putri, Hadiro. Kurnia, Hadiro, Bu. Dede, Hadir. Sari, Iya, Hadiro. Baiti. Hadiro. Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Yang nggak hadir ada beberapa ya. Semoga mereka lekas sembuh ya kalau mereka sakit. Dan kalau yang nggak berangkat semoga mereka diberi hidayah untuk berangkat. Amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teks negosiasi. Apa sih teks negosiasi itu? Kalian udah pada tahu belum teks negosiasi itu apa? Belum tahu, Bu. Memangnya apa, Bu? Emang semalam tidak membaca ya? Tidak, Bu. Nah, Ibu sekarang jelaskan ya tes negosiasi itu apa maksudnya. Tes negosiasi sendiri dalam bahasa Indonesia itu merupakan bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara dua belah pihak, di mana negosiasi tersebut biasanya sering dilakukan di pasar. Kalian pernah ke pasar kan? Sering, Bu. Sering membeli sesuatu? Ya, Sering menawar? sering, Bu. Ya, itu yang dinamakan negosiasi. Apa sih tujuan negosiasi? Yaitu ada tiga ya tujuan negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan bersama yang memiliki kesamaan persepsi. Dan yang kedua itu mencapai penyelesaian atau jalan keluar. Apa sih jalan keluar seperti apa? Misalkan seperti pembeli menego terus sampai menuju kesepakatan bersama sampai harganya pas. Misalnya tujuan yang kedua sendiri yaitu untuk mencapai penyelesaian atau jalan keluar. Misalnya nih ya, Putri mau beli baju tapi harga dari sananya 100. Nah, Putri itu mau menawar 80.000. Nah, Putri harus melakukan negosiasi dengan benar dan baik dan sopan gitu ya. Di sini dalam bernegosiasi juga kita harus yang tujuan yang kedua yaitu untuk mencapai penyelesaian atau jalan keluar. Apa sih jalan keluar seperti apa? Misalkan nih Putri ingin membeli baju, namun uang Putri mempunyai 80.000 uangnya dan bajunya itu harganya 100. Putri itu harus bernegosiasi dengan penjualnya. Pak, ini kalau 80 boleh tidak? Tapi Putri harus menggunakan bahasa yang sopan. Dalam bernegosiasi, karakter kita juga harus baik dan seimbang. Jangan marah-marah. Nanti kalau misalkan marah-marah, pedagangnya nggak bakal boleh. Kalau misalkan kita tawar 80.000, harus sopannya intinya dalam bernegosiasi. Nah, adapun tujuan yang ketiga sendiri yaitu mencapai kondisi saling menguntungkan. Misalnya apa sih saling menguntungkan? Ya seperti tadi, misalkan pedagangnya tuh udah sepakat tuh 80.000. Nah, itu tuh masih ada untungnya walaupun 80.000. Ya. Selanjutnya itu ada ciri-ciri teks negosiasi. Ada yang tahu nggak ciri-ciri teks negosiasi itu seperti apa? Saya nggak tahu, Bu. Soalnya belum baca. Ya harusnya semalam tuh baca dulu ya, kan ada waktu sehari. Ya, Bu. Nih, ciri-ciri teks negosiasi yaitu yang pertama itu menghasilkan kesepakatan. Yang ada juga yang kedua yaitu mengarah pada tujuan yang praktis. Selain menghasilkan kesepakatan, teks negosiasi juga mengarah pada tujuan yang praktis. Di sini ada 4 ciri-ciri. Nah, yang ketiga itu memprioritaskan kepentingan bersama. Misalkan kita tuh nggak boleh egois dalam bernegosiasi. Kita harus memikirkan tuh perasaan pedagang gitu ya. Nyari uang itu tidak gampang, susah gitu ya. Jadi nggak boleh egois. Nah, yang keempat sendiri yaitu ada sarana untuk mencari penyelesaian. Gimana sih sarana untuk mencari penyelesaian? Kita itu harus negosiasi dengan benar dan baik ya. Misalkan nih ya, kita itu nggak boleh tuh jatuh banget dalam bernegosiasi. Misalkan harganya 100, kita tawar 20, itu ya namanya merugikan pedagang ya. Ya. Selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan tes negosiasi. Apa sih kaidah kebahasaan teks negosiasi? Di sini kaidah kebahasaan teks negosiasi itu ada 9 ya anak.
Yang pertama itu menggunakan bahasa yang santun. Dalam bernegosiasi kita harus menggunakan bahasa yang santun, jangan kasar. Namanya juga bernegosiasi. Apabila kita menggunakan bahasa yang kasar, malah nanti penjualnya marah-marah ke kita gitu ya. Yang kedua itu terdapat ungkapan persuasif. Apa sih ungkapan persuasif? Persuasif sendiri artinya mengajak secara halus. Gini, misalkan dalam teks negosiasi sendiri, dalam bernegosiasi seperti ini, ayo dong pak, boleh 80.000, ayo dong pak, gitu ya. Nah, yang ketiga sendiri yaitu ada berisi pasangan tuturan. Ya, berisi pasangan tuturan, gak mungkin kan kita dalam bernegosiasi hanya sendiri gitu. Itu namanya, kalau sendiri namanya monolog ya, bukan negosiasi gitu. Kalau negosiasi itu mempunyai pasangan gitu. Monolog gimana maksudnya, Bu? Monolog itu berbicara sendiri mbak, maksudnya gitu. Nah, ya yang keempat itu kesepakatan tidak merugikan dua belah pihak. Nah, selanjutnya ada bersifat memerintah atau memenuhi perintah. Dan yang keenam itu didasari argumen yang kuat serta disertai fakta. Misalkan gini, argumen yang kuat, Pak, ini sayuran harganya berapa? Kata si bapaknya tuh harganya 20.000, tapi saya di sana harganya 18 ya Pak. Enggak Bu, di sini 20.000. Enggak apa, saya 18.000 aja. Sama saya 18 gitu ya. Enggak bisa Bu, tapi di yang lain juga 18 gitu kata si ibu ya. Kata bapaknya, ya udah deh nggak apa-apa 18 aja Bu ya, sehingga mencapai kesepakatan gitu ya. Dan yang ketujuh itu minta alasan dari pihak negosiasi. Nah, yang kesembilan, jangan menyela argumen. Misalkan jangan menyela argumen kayak gini, bapaknya tuh kekeh 20.000 gitu ya, terus ibunya tuh kekeh 18. Ya udah menyelanya tuh gini, ya udah deh sama saya 15 aja gitu. Jadi kayak gitu nggak boleh, Bu? Iya, nggak boleh. Mengerti, Bu? Ya, mengerti ya anak-anak. Ya, Bu. Selanjutnya itu ada struktur teks negosiasi. Apa sih struktur teks negosiasi? Di sini struktur teks negosiasi dibagi menjadi 3 ya. Struktur umum, pihak bank, dan kompleks. Nah, struktur umum sendiri di sini ada 4, yaitu negosiator, pembuka, isi, dan penutup. Nah, dari pihak bank sendiri ada 5 struktur negosiasi, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, serta penutup. Dan yang sini, dan di sini itu struktur kompleks teks negosiasi, yaitu ada 7. Apa aja sih 7? Yang pertama itu orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, hingga penutup. Nah, apa sih manfaat teks negosiasi itu? Dan apa sih manfaat kita dalam bernegosiasi? Nah, di sini nih ada manfaat dalam bernegosiasi. Apa sih manfaatnya? Itu menjalin atau menciptakan jalinan kerjasama antar dua belah pihak. Mengerti semuanya anak-anak? Iya, mengerti, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya mengerti. Coba kalian selanjutnya cari tentang tes negosiasi ya, selain yang dijelaskan di ibu melalui internet, dicarinya ya, oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Ya, semuanya mencari ya. Ya. Oke. Ya semuanya anak-anak perhatikan ibu. Semuanya sudah mencari materi lewat internet? Sudah, Bu. Beda dengan ibu? Ya. Yakin? Ya, sepertinya, Bu. Ya, kalau misalkan yakin dan begitu yakinnya, sekarang ibu punya game nih, namanya amplop keberuntungan, amplop cinta keberuntungan. Ya, semuanya ibu bagi 6 kelompok ya, 6 kelompok besar. Kalian cari sendiri kelompoknya atau ibu mau bagi? Sendiri saja, Bu. Oke, kalian cari masing-masing ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencarinya. Oke. Udah membagi kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba kelompok 1 mau amplop warna apa? Warna kuning, Bu. Ya, di sini ya, amplop warna kuning. Apa sih isinya? Jeng 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 jeng. Ya, manfaat teks negosiasi. Kelompok 1 cari manfaat teks negosiasi, lalu menjawabnya ya di kertas folio yang ibu berikan. Kelompok 2 mau memilih amplop warna apa? Mau amplop warna biru deh, Bu. Biru tua, Tua, biru Bu. muda. Tua. Oke, biru tua ya. Ya, kelompok 2 mencari ciri-ciri teks negosiasi dan tulis di kertas folio yang ibu berikan. Baik? Baik, Bu. Nah, sekarang giliran kelompok 3.
Kelompok 3 mau kertas warna apa? Amplop warna apa? Hijau, Bu. Hijau. Yang paling bawah. Muda. Ya, mudah. Ya, ini ya. Nih, kelompok 3 dahsyat banget loh dapetnya. Emangnya apa, Bu? Tolong praktekkan teks negosiasi yang diberikan. 3 dapatnya. Tolong praktekkan teks negosiasi yang diberikan oleh guru. Nah, nanti kelompok 3 ambil teks negosiasinya di saya ya. Iya, Bu. Nah, kelompok 4 berikutnya mau apa? Yang atas, Bu, orange atau apa? Orange. Ya. Oke. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Oke, Bu. Kalian nanti cari ya berdasarkan sumber yang dari kalian udah cari di internet serta yang tadi saya jelaskan. Baik? Baik, Bu. Siap. Kelompok 5 mau amplop warna apa? Yang hijau atas, Bu. Oke, siap. Ya, kelompok 5 mencari struktur teks negosiasi ya. Berdasarkan yang tadi kelompok 5 udah cari di internet dan berdasarkan yang tadi saya sudah jelaskan di papan tulis. Baik. Atau mapping tadi. Oke? Baik, Bu. Nah, terakhir itu kelompok 6. Kelompok 6 mau amplop warna apa? Pink bawah, Bu. Oke, siap. Nah, kelompok 6 tahu nggak sih jenis teks negosiasi itu seperti apa? Jenis. Pasti kalian udah cari di internet kan? Iya, Bu. Ya, kalian nanti tulis di kertas folio yang Ibu kasih ya. Oke. Oke, makasih ya anak-anak. Silakan kalian mengerjakan. Ibu beri waktu 20 menit. Oke, Cukup? Bu. Cukup. Waktunya sudah habis ya. Silakan kalian kumpulkan kertas folio yang Ibu berikan tadi beserta jawabannya. Mangga, mana kertas folionya? Oke, Bu. Yang mana kertas folionya? Ya, makasih. Iya, Ibu. Wah, jawaban kalian pintar-pintar ya. Terima kasih, Bu. Sekarang udah ada HP sih jadinya canggih. Iya. Ya, tidak terasa kita waktunya sudah berakhir. Nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu gitu ya. Jika Ibu ada salah kata mohon dimaafkan gitu ya, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Ya, terima kasih semuanya anak-anak ya. Iya, Bu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.